Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Farwasyari dari program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur 2019, Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Analisa Struktur, yaitu dengan menggunakan SAP 2000. Sebagai engineer muda yang kompeten dan Sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merancangkan bangunan gedung menggunakan SAP 2000. Data sebagai berikut. Ini datanya. Number of stories minimal 3. Number of stories ini adalah berapa tingkat bangunan ini, yaitu minimal 3. Number of base X ini adalah berapa grid terhadap sumbu X, dan ini adalah berapa grid terhadap sumbu Y. Dan ini adalah tinggi dari tinggi dari setiap lantai bangunan, dan ini adalah jarak grid X, dan ini adalah jarak grid Y. Lalu di sini adalah modulus elastis beton, yaitu diketahui 4700 akar FCMPA, yaitu 25 ini. Lalu BJ betonnya 2400 kg per meter kubik, mutu betonnya 25 MPa. Mutu baja tulangan longitudinal BJTD 40, diketahui FV-nya 400 MPa dan FU-nya 570 MPa. Mutu baja tulangan geser BJTP 24, ini FV-nya 240 dan FU-nya 390. Nah, beban rencananya, berat sendiri elemen, beban mati plat tebal 12 cm, penggantung dan langit-langit 350 kg, tebal plat atap 10, penggantung dan langit-langit 300, beban hidup pada plat lantai 150 dan plat atap 100. Beban horizontal di setiap lantai adalah 120 A, yaitu NIM terakhir saya adalah 6, berarti 126 kg. Kombinasi beban rencana yaitu ini adalah rumus-rumus yang akan dipakai dalam perhitungan ini, yaitu 1,2 death atau beban mati, yaitu 1, plus 1,6 life, lalu ada 1,2 D plus 0,5 L plus 1 E ini adalah earthquake, lalu ada 1,2 D plus 0,5 L dan minus 1 E. Baik, langkah pertama kita membuka aplikasi SAP 2000. Di sini sudah ada aplikasi SAP 2000. Langkahnya kita membuka new model, lalu akan keluar pilihan seperti ini. Kita memilih 3D frames untuk soal kali ini. Nah, di sini tersedia beberapa pilihan. Kita samakan sesuai dengan yang ada di soal ini. Number of stories di sini minimal 3. Saya ingin memakai 4 lantai. Lalu number of base-nya 3. Saya ingin memakai 3 walaupun minimal 2, dan number of base Y-nya saya memakai 2. Story height-nya atau tinggi setiap lantainya yaitu 3,56 sesuai dengan yang terakhir saya, lalu 3,50. Lalu ada juga di sini 3,56 sesuai dengan name terakhir saya. Lalu kita klik OK, sudah selesai di sini. Nah, di sini sudah terlihat bentuknya, struktur bangunan yang ingin kita gunakan atau kita hitung untuk perhitungan kali ini. Langkah pertama kita tentukan dulu sendi jepit yang ada di antara kolom dan pondasi dan kolom ini di bawah sini. Makanya kita drag saja full semua. Di sini sudah kita buka assign, lalu kita join restraints. Nah, di sini kita memilih ini. Oke. Nah, sudah bisa dilihat, sudah ada sini tumpuan jepitnya. Lalu langkah kedua kita memasukkan material yang ada sesuai dengan soal ini ke dalam aplikasi SAP 2000. Kita klik define lalu material. Lalu kita modify saja di sini. Di sini sesuai, yaitu kita ingin membuat beton. BJ beton ini di sini konkret karena beton. Di sini kita ganti nama betonnya menjadi beton 25 MPa. Lalu di sini kita ganti sesuai dengan
satuan ini kg per meter. Kita klik di sini. Kita tulis di sini 2400. Sudah, lalu kita untuk menghitung modulus of elasticity ini kita menggunakan satuan Newton milimeter. Di sini kita tulis rumusnya sesuai dengan yang ini. Sesuai dengan ini ya. 4700 dikali SQR ini adalah satuan dalam akar atau rumusnya. Lalu kita tulis FC di sini adalah 25. Kita tulis 25. Enter. Nah, di sini sudah muncul 23.500 hasilnya. Lalu kita klik OK. Kita add new material. Kita di sini material tipenya karena kita ingin menghitung baja tulangan BJTD 40 ini, kita menggunakan materialnya rebar atau baja tulangan atau besi tulangan. Kita klik OK. Lalu modify. Kita tulis di sini BJTD 40. Satuan di sini kita ganti menjadi kilonewton meter. Sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu berat baja yaitu 78,5. Kita ingin menghitung, lalu kita modulus elasticity-nya kita ganti menjadi newton milimeter lagi, yaitu 200.000. Nah, di sini ada FY dan FU. FY ini bisa dilihat, FY ini 400 MPa dan FU-nya 570 MPa. Kita masukkan di sini FY-nya 400, lalu FU-nya 570. Di sini sama, sesuai FY 400 dan FU-nya 570. Lalu klik OK. Nah, kita ingin membuat baja tulangan yang sama, yaitu BJTP 40 menggunakan ini aja. Lalu kita add copy material. Kita ganti di sini menjadi BJTP 24. Di sini sudah sesuai. Ini kita ganti sesuai yang ada di soal ini. Jadi 240. Lalu 390. Di sini disamakan. Klik OK. Sudah. Di sini sudah input semua material yang akan digunakan. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita ingin membuat frame section. Kita add new property. Di sini kita pilih, karena kita ingin membuat material beton dahulu, kita pilih concrete. Di sini kita pilih yang kotak. Kita beri nama. Kita ingin menyusun untuk balok dulu ya. Balok. Untuk ukurannya sendiri kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini. Balok saya yaitu rumusnya L per 16, yaitu 3,56 dibagi 16 menjadi 0,22, atau saya bulatkan menjadi 0,3. Berarti 30 cm kurang lebih. Di sini B-nya hanya ini dibagi 2 rumusnya. Berarti 0,3 dibagi 2 sama dengan 0,15. Berarti di sini baloknya kita tulis ukuran 30 dikali 15. Nah, di sini kita tulis 0,3 dan ini adalah 0,15.
lalu kita concrete reinforcement, ini kita ganti menjadi BJTB24 karena kita ingin membuat balok. Kita klik yang beam ini, kita klik, oh ini kita ganti dulu menjadi 0,04, sama dua-duanya. Oke. Oke. Belum. Oh ini ya, balok 30x15. Lalu kita ingin membuat kolom. Kolomnya ukuran di sini sudah bisa dilihat, kolom antara 0 sampai 15, 0,15 sampai 0,3 diambil, saya mengambil 0,25 meter, yaitu K25 dikali 25. Di sini diganti 25 kali 25. Kita concrete reinforcement, kita pilih sudah, tapi di sini desain tipenya kita pilih untuk kolom. Oke, kita mencet oke. Oke. Nah, setelah kita input tadi frame-nya, lalu di sini kita bisa memilih eh, rangka mana yang ingin menjadi balok dan kolom. Tadi sudah di sini sudah sesuai ya. Di sini kita bisa memilih ya. Ini kita blok untuk kolom dahulu. Lalu bagian sini juga sini juga. Dan sini. Oke, sekiranya sudah semua untuk balok ya. Lalu kita masuk ke assign frame section. Kita di sini pilih untuk balok dahulu. Klik apply. Oke. Nah, di sini sudah bisa dilihat balok. Lalu kita ganti kolomnya. Caranya sama seperti tadi, kita hanya memblok saja. Lalu tinggal bawahnya sama ini juga. Oke, dah. Setelah kita blok semua ini, lalu sama kita klik assign, lalu ke frame section, kita pilih K2525, apply. Oke, di sini sudah diganti ya, kolom 2525, di sini yang balok 3015. Nah, setelah ini kita ingin memasukkan rumus yang ada di sini nih. Nah, caranya pertama kita ke define dahulu, lalu ke load patterns. Di sini kita ingin menambahkan beban hidup atau life. Jadi tipenya kita ganti menjadi life. Lalu dan earthquake.
sudah, lalu kita klik. Oke, sudah, lalu kita klik oke. Lalu kita buka define lagi, lalu load kombinasi, add new combo. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus yang ada di sini. Yang pertama adalah rumus 1,2D plus 1,6L. Di sini kita pilih beban date-nya yaitu 1,2, add, lalu live-nya 1,6, add. Oke, lalu kita add lagi rumus yang kedua yaitu 1,2D plus 0,5 L plus 1E. Lalu kita di sini pilih date-nya 1,2, lalu beban hidupnya sebesar 0,5, lalu earthquake sebesar 1 N. Oke. Lalu rumus yang terakhir ini add new combo, yaitu ini ya rumus terakhir ya, 1,2D plus 0,5 L plus 1E. Sorry, ini minus 1E. Oke, kita pilih beban matinya 1,2. Lalu kita klik add. Di sini kita pilih live-nya 0,5, add lagi, lalu earthquake sebesar minus 1, add. Oke. Oke, dah. Lalu ketika kita sudah memasukkan rumus dan kita sudah memasukkan jenis batangan ini, nah, bisa dilihat langkah selanjutnya kita menentukan beban plat, yaitu beban mati, beban hidup, dan earthquake itu sendiri. Langkah pertama, kita blok dahulu frame mana yang ingin kita hitung. Kita sesuai dengan ini ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk garis ini yaitu ini 3, ini, lalu untuk garis Y-nya itu ini yang 2 grid ini. Baik, langkah pertama kita ingin memasukkan beban plat lantai terlebih dahulu. Caranya kita blok sini ya, sama sini juga ya. Mungkin sudah ya. Lalu kita ke assign, lalu ke
frame loads yang distribute ini. Nah, di sini sudah kita tulis di sini. Nah, jarak kita ini yang trapesium dulu ya, yaitu 1,75 ini 1,75, 0,06, 1,75. Nah, yang pertama kita di sini tulis 1,75. Lalu di sini, oh ini kita ganti absolute dulu di stand. Nah, ini 1,75. Lalu yang ini 1,75 ditambah 0,06 menjadi 1,81. Lalu ini jadi 3,56. Oke, untuk beban sendiri kita lihat dari sini, beban mati lantai ya. Kita ini menghitung beban mati lantai terlebih dahulu, yaitu 612,5, dan ini juga sama 612,5. Kita klik apply. Nah, di sini bisa dilihat sini sudah terdeteksi ya. Lalu kita klik yang bagian tengahnya untuk menggandakan bebannya, karena di tengah ini momennya ada dua, dari kiri dan dari kanan, kurang lebih seperti itu. Sudah diklik semua. Oke, kita buka assign lagi, lalu ke frame load, distribute. Kita di sini add assigning loads, kita apply. Oke, di sini sudah, berarti yang di tengah ini lebih besar ya. Oke, di sini sudah. Kita sekarang yang pada pesana. Kita blok dulu dari sini, yang bagian sini. Tapi atapnya jangan ya. Kita yang bagian lantai saja. Nah, sini kita sudah blok semua, lalu kita assign lagi frame load, lalu distribute. Karena di sini adalah bentuk di sini yang segitiga ini, maka di sini kita tetap 1,75, lalu di sini menjadi 3,5. Ini kita ganti 0 aja ya. Oke, lalu bebannya sesuai dengan yang hitungan ini tetap 612,5. Sama. Cuman karena ini bentuknya segitiga, jadi kita hanya membutuhkan beban di poin kedua saja. Yang ini kita ganti 0. Oke, langsung apply. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah terlihat. Nah, sama seperti tadi, kita ingin melipat gandakan beban di bagian tengahnya karena momen yang terjadi pada setiap batang kiri dan kanan. Sudah di blok semua. Lalu kita assign frame loads dan distribute. Di sini kita add to assigning loads, apply. Nah, sudah deh terlihat tuh. Nah, di sini bebannya sudah 2 kali lipat ya, sudah lebih besar. Lalu kita ingin membuat beban atap, beban mati atap ya. Sama cara seperti tadi, kita blok dulu semuanya yang terhadap sumbu X ya. Loh kok? Oh, udah. Lalu kita klik assign frame loads, distribute. Nah, di sini kita ganti jadi ini yang
Oh, ini yang trapesium, sorry. Ini yang trapesium. Yang trapesium, lalu kita klik assign, frame loads, distribute. Karena yang trapesium ini 1,75 sama seperti tadi, jaraknya 1,81. Ini 3,56. Loads-nya kita, nah dari sini ya. Beban mati atap yaitu 525 kg. Kita ganti jadi 525 kN meter. 525 di sini juga 525. Lalu kita klik apply langsung. Oke, sudah bisa dilihat. Lalu langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita memblok dulu rangka-rangka di tengah. Kita klik assign. Sudah kita blok, kita klik assign, lalu frame loads lagi, distribute, lalu kita ya udah add to assigning loads ini. Kita klik apply. Oke. Nah, sudah bisa dilihat lebih besar ya. Lalu kita bikin yang terhadap sumbu Y. Di sini kita blok semua. Lalu kita assign frame loads, distribute. Nah, di sini kita ganti karena ini segitiga ya langsung 3,5 dan ini 0, ini 0. Kita apply. Oke. Sudah, lalu kita sama seperti tadi kita blok dulu bagian tengahnya, lalu kita assign lagi frame loads, kita distribute, add to sharing loads, apply. Oke, jadi ini kita sudah selesai menginput beban mati lantai dan atap ya. Nah, bisa dilihat sudah terinput semua. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menginput beban hidup pada lantai dan atap juga. Caranya sama seperti tadi. Kita blok dulu yang terhadap sumbu Y ya. Oke, sorry, atapnya jangan. Sampai lantai ketiga saja. Sudah. Nah, lalu di sini kita klik assign, frame loads, distribute. Eh, ini yang segitiga ya. Di sini bebannya sesuai dengan beban hidup. Beban hidup lantai ya, di sini 262,5. Di sini gambarnya 262,5. 262,5. Ini beban hidupnya ya. Apply langsung. Oke. Nah, bisa lalu sama seperti tadi kita ingin memblok yang ada di tengah-tengah sini. Lalu kita assign frame load, distribute, add to sharing load sama apply. Nah, sudah, lalu kita bergerak yang terhadap sumbu X. Oke,
Ini sudah sumbu X ya, kita assign, lalu frame load, distribute sama seperti tadi. Karena yang trapesium, jadi kita di sini ganti 1,81, di sini 3,56. Di sini kita tambah bebannya, karena bebannya masih sama ya, beban hidup lantai ya, 262,5. Kita tambahkan di sini 262,5. Apply langsung. Oke, sudah ketahuan di sini, lalu kita blok dulu tengahnya sama seperti, aduh agak, oke, ini sama. Lalu kita assign frame loads, distribute, and atau sharing loads sama. Oke. Nah, di sini sudah ya, kurang lebih seperti ini. Bebannya ya begitulah. Oke. Langkah selanjutnya kita, karena lantai sudah ya yang terhadap sumbu X dan Y, lalu kita yang plat atap. Caranya sama, kita blok dulu tengahnya. Lalu kita assign frame loads, distribute. Nah, di sini kita pilih, karena ini yang trapesium jadi sama, kita hanya mengganti bebannya saja. Beban atapnya 175. 175 sama 175. Oke, apply. Oke. Lalu tengahnya kita blok dahulu untuk mengkalikan 2. Assign, lalu frame load, distribute, itu sharing load sama apply. Oke. Lalu terhadap sumbu X ya sekarang ya. Nah, di sini kita masukkan assign, frame load, distribute. Karena ini terhadap yang segitiga, kita di sini langsung ganti 3,5. 0. Oke, langsung apply. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita blok tengahnya sama seperti tadi, kita add to sliding loads, apply. Oke, jadi kita sudah input semua beban mati, beban hidup, plat lantai, plat atap, semuanya ya. Lalu langkah selanjutnya kita menghitung earthquake-nya, yaitu beban gempanya dari sumbu sini. Oke, kita klik saja join-nya. Kita klik semua. Sudah ya. Lalu kita coba kita cek sekali lagi. Sudah semua. Lalu kita ke assign, join loads, force. Nah, di sini kita ganti load patternnya earthquake. Nah, di sini force global X-nya sesuai dengan soal ya. Di sini beban horizontal setiap lantai yaitu 120 K, yaitu 126 kalau sesuai NIM saya. Kita masukkan di sini
126 kilonewton. Apply. Oke, sudah ya, kurang lebih seperti ini. Udah. Akhirnya sudah selesai sudah selesai semua. Kita menginput seluruh yang ada di bangunan ini, mulai dari joinnya, terus plat lantai, plat atap, beban mati, beban hidup, earthquake, dan lain-lain lah. Seperti itu. Lalu, saatnya kita analyze. Kita klik run analyze. Modalnya kita download run. Ya. Bismillah, run now. Oh, kita isi dulu ya. UAS analisa struktur grafis. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita start animation ya. Yes. Oke. Untuk mengetahui momen, kita dari sini kita frame kabel, kita axial force, kita lihat. Kurang lebih seperti ini. Lalu materi. Show object load. Share to. Nah, ini kurang lebih momennya pada setiap batang ya. Oke, mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan ataupun penjelasan mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.